Shalom Aleichem, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel Viva Katolika, channel yang membahas hal-hal berkaitan dengan kehidupan iman Katolik. Sebelum masuk pada pembahasan, admin mengajak pemirsa semua untuk subscribe dan share agar channel ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat kepada kita semua. Pemirsa, kali ini admin akan membahas kehidupan seorang antikris superstar. Antikris superstar yang admin maksud di sini adalah Marilyn Manson. Siapakah Marilyn Manson? Mengapa Marilyn Manson memutuskan menjadi seorang antikris? Dan apa relevansinya dengan kehidupan iman Katolik? Semua akan admin bahas di sini. Maka dari itu, admin berharap Anda semua mengikuti pembahasan admin sampai selesai agar tidak gagal paham. Pemirsa, jika Anda penikmat musik rock, maka Anda tidak asing dengan grup musik cadas ini. Marilyn Manson adalah nama panggung dan sekaligus menjadi nama band yang didirikan oleh seorang pemuda dari Ohio, Amerika Serikat yang bernama Brian Hugh Warner. Marilyn Manson yang didirikan oleh Brian Hugh Warner ini dipengaruhi oleh band metal lain seperti Motley Crue, Black Sabbath, dan Kiss. Materi musik dari band Marilyn Manson ini berisi tentang visi antikris seperti free sex, narsisme, perlawanan terhadap eksistensi Tuhan, dan dunia setelah kematian. Band Marilyn Manson selalu menuai kontroversi di Amerika Serikat. Bahkan beberapa lagunya dicekal karena dianggap telah memberikan pengaruh buruk kepada beberapa pemuda untuk melakukan tindakan bunuh diri, terlibat kasus pembunuhan, dan perilaku psikopat di Amerika Serikat. Bahkan, konsernya dilarang di beberapa negara bagian Amerika Serikat. Kontroversi yang dilakukan oleh Marilyn Manson ini dilatar belakangi oleh kehidupan masa lalu Marilyn Manson. Marilyn Manson atau Brian Wagner adalah anak sematawayang yang dilahirkan dan dibesarkan oleh keluarga Kristen yang taat. Ketika masih kecil, ia adalah seorang anak yang saleh dan rajin pergi ke gereja. Agar mendapat pendidikan iman yang baik, orang tua Brian Wagner menyekolahkannya di sekolah Kristen. Akan tetapi bullying dan penghinaan yang terus dilakukan kepada Brian Wagner merubah Brian menjadi seorang yang antisosial dan tidak mau bergaul dengan orang lain. Setelah menginjak remaja, kebenciannya terhadap Kristen semakin memuncak dan memutuskan untuk menjadi antikris. Brian Wagner kemudian terjun ke dunia musik dan merubah nama panggungnya menjadi Marilyn Manson. Nama Marilyn Manson merupakan gabungan dari Marilyn Monroe, seorang diva kenamaan dari Amerika Serikat yang tewas bunuh diri, dan Charles Manson, seorang pembunuh psikopat. Pemirsa, dari kisah Marilyn Manson ini, kita semua diajak untuk bersama-sama merenung. Sudahkah kita peduli dengan anak-anak kita? Kisah Charles Manson ini juga menjadi pelajaran berharga bagi kita untuk lebih peduli dengan para pemuda gereja kita. Kita sering menghakimi ketika ada salah satu pemuda gereja kita yang kemudian terjerumus dalam tindakan asusila, obat terlarang, bunuh diri, dan secara diam-diam meninggalkan iman Kristen. Masa muda adalah masa pencarian jati diri, di mana para anak muda ini ingin menunjukkan eksistensi dirinya. Sudahkah gereja-gereja kita peduli dan memfasilitasi
para pemuda untuk lebih mengenal dirinya dan imannya? Atau sebagai orang tua, sudahkah kita peduli dengan anak-anak kita dan pemuda gereja kita, sehingga mereka semua tidak terjerumus dalam tindakan-tindakan yang amoral, dan pada akhirnya meninggalkan gereja karena krisis iman? Pemirsa, demikian kisah tentang Marilyn Manson yang memutuskan menjadi seorang antikris, meskipun dia dididik sebagai seorang Kristiani yang taat. Melalui kisah ini, semoga kita semua menjadi semakin peduli kepada para generasi penerus gereja ini. Terima kasih Anda telah menyaksikan video kami. Mohon maaf jika dalam penyajian admin kurang memuaskan Anda. Silakan Anda tinggalkan komentar, tentunya dengan bahasa yang sopan dan bersahabat. Shalom Aleichem.